ada kalian. Oke, so what's up hey people, kembali lagi bersama gue Bani Inurpala. Kali ini kita bakalan ngebahas yang viral-viral lagi dan yang lagi rame saat ini. Ya, Kota Padang 12. Siapa sih saat ini yang nggak tahu Kota Padang 12? Kalau nggak tahu, gue Bani Isarpa bakal kasih tahu sekarang. Tapi jangan lupa aktifin loncengnya dan nggak lupa subscribe dong. Oke, kalau udah, gue hitung sampai hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kenapa gue ngebahas Kota Padang? Konon katanya Kota Padang 12 ini adalah suatu tempat yang misterius dan hanya orang tertentu yang bisa melihatnya. Misalkan orang yang berhati bersih dan berjodoh dengan tempat itu, nah konon katanya bakalan diliatin gimana indahnya kota itu. Di sini gue bakalan ngebahas fakta dan mitos yang ada di sana. Tapi sebelum itu gue pastinya udah nge-research dulu. Insya Allah valid. Kalau nggak valid, mohon maafkan karena gue manusia bukan malaikat. Yang pastinya dukung terus channel gue. Oke, jadi gue bakalan ngebahas sekarang mitos dan fakta Kota Padang 12. Yang pertama, Kota Padang ini sebenarnya bukan berada di Kota Padang. Kota Padang 12 ini berada di daerah Ketapang, Kecamatan Kedawangan dan Pesagunan, Kalimantan Barat, yang diyakini oleh masyarakat sana sebagai kota gaib, guys. Nah, kenapa sih pasti bertanya-tanya, kok Padang bukannya berada di Sumatera Barat, kok ini berada di Kalimantan Barat? Ya, sebenarnya ini itu bukan berada di Padang Sumatera Barat, tapi di Kalimantan. Kenapa disebut Padang 12? Karena di sana itu terhampar padang rumput yang seluas 12 km. Kenapa 12-nya? Yaitu karena 12 km. Dan yang kedua, seperti yang gue bilang tadi, mitosnya hanya orang yang berhati bersih, yang beretika baik, dan yang berjodoh bakal diliatin betapa indahnya Kota Padang 12. Ada lagi nih yang berstatement bahwa misalkan ada seseorang yang berhati buruk, dengki, datang ke sana mau ngacak-ngacak, nah sebaliknya bakalan diliatin yang gak baik-baiknya yang berada di sana. Yang ketiga, misteri manusia limun atau orang Ketapang di sana bilangnya adalah orang berada. Jadi kalau yang udah gue research sekarang itu ya dari Google, dari YouTube yang lain, orang limun ini sebenarnya orang biasa seperti kita. Cuma yang membedakan itu hanyalah tidak ada belahan di atas bibir di bawah mulut. Jadi di sini ya hanya jadi orang limun itu rata, gengs. Gak ada belahan seperti kita manusia biasa. Orang limun bisa dilihat bila ingin menampakkan wujudnya. Kalau kita nggak dianugerahi orang limun itu nggak pengen ngeliatin kita, ya kita nggak bakal lihat, terkecuali orang limun pengen ngeliatin ke kita. Nah, baru orang limun atau orang berada bakalan ngeliatin sosoknya. Tapi nggak serem katanya geng yang sudah lihat. Oke, yang keempat. Nah, di sini suasana Kota Padang ini katanya luar biasa megah. Banyak sekali gedung-gedung pencakar langit, bersih, dan orang-orang limun katanya mempunyai mobil pribadi seperti Ferrari, Lamborghini, serta rumah mewah dan ya kayak komplek-komplek rumah mewah gitulah. Terus ada juga yang punya konon katanya itu pesawat pribadi, geng, saking kaya dan bersihnya orang limun itu. Fakta selanjutnya bahwa yang keenam ya, orang Ketapang percaya kalau mereka itu adalah jin muslim yang berada di Kota Padang 12 yang bermukim di suatu daerah, yaitu di tempat Padang 12 itu, dan orang sana percaya bahwa mereka itu keturunan malaikat Harut dan Marut.
Oke, selanjutnya gue bakalan ngebahas ini nih ya, malaikat Harut dan Marut. Gue belum research lebih dalam lagi terkait malaikat Harut dan Marut, dan gue juga baru denger sih. Oke, gengs, mungkin kalian penasaran tentang Kota Padang itu seperti gimana sih? Nah, di sini gue bakalan bakal ngeliatin lah video dari salah satu YouTuber juga, yaitu Santo Yadi. Mungkin dia orang sana ya. Dia nge-review Padang 12 ini. Oke, mari kita lihat indahan Kota Padang 12 dari sisi manusia biasa ya. Pintu masuk Padang 12, yang dimana gue pernah cerita mengenai Padang 12 sendiri. Nah, ini sekarang gue ada di pintu masuk, boleh ikutin gue, kita lihat seperti apa sih Padang 12. Di Padang 12 ini sendiri yang rada aneh itu cuman ini pasirnya sangat putih ya. Ini pasir putih dan kalian bisa lihat sendiri ini pasirnya. Oke, jadi di Kota Padang ini itu hanya di pintu masuknya itu terdapat pasir putih dan hanya di pintu masuknya doang. Kalau kesananya lagi mungkin tanah atau apa ya. Oke, kita lihat saja langsung. Putih sekali, kita nggak tahu juga kenapa ya. Ini pintu masuknya ya, ditandai dengan pasir putih ini. Nih pasirnya, putih banget. Nah, dulu jalan Padang 12 tuh jalannya lewat sini, aksesnya masuk hutan sana. Mas, sekarang pun masih dipakai sih, karena memang ada jejak. Ini adalah jalannya. Nah, dan ini jalan yang akses jalan buat Kota Padang gitu, buat jalan rayanya gitu, jalan provinsinya. Dan ini jadi di pinggir-pinggir itu hanya ada rumput ilalang yang tinggi. Tanya sih memang semua yang ada di yang kita lihat ini adalah kampung Padang 12-nya sendiri. Nah, gua tuh ngecampnya agak jauh dari sini sih. Oke, gue sih sebelumnya sempat lihat juga bahwa di pinggir-pinggirnya itu kalau orang yang bersih sama orang bisa lihat, katanya itu di sini adalah perkampungan, rumah-rumah mewah, banyak mobil. Tapi sejauh ini sih gue belum ngelihat gitu, belum ngelihat ada apa-apa. Sedangkan gue sekarang itu ya dari malam lah gue udah researchnya, udah nyoba fokus tapi tetap nggak ngelihat sama sekali, hanya hamparan padang rumput. Mungkin hati gue kurang bersih atau apa anjir. Oke, artis Indonesia, artis kondang, artis senior Haji Rhoma Irama konon katanya pernah mengunjungi Ketapang ini. Dia pernah manggung 2 kali. Yang pertama itu dia pernah manggung di Padang 12, dan beliau pun mengatakan perkembangan pembangunan yang ada di Padang 12 ini sangatlah hebat. Tapi ketika kedua kalinya dia datang, yaitu ke kota Ketapangnya, dia tidak melihat sama sekali keindahan dan malah heran. Kok malah menurun sih? Nah, dan Sinasud pun menulis bahwa sekitar 7 tahun yang lalu, kapal besar yang bermuatan mobil-mobil mewah itu hilang di perairan Ketapang, masih dekat dengan, dan pamannya pun ya, pamannya Sinasum ini pernah melihat mobil mewah lewat di Padang 12 ini, tapi itu pun tahun 80-an, gengs. Nah, dan yang terakhir di sini, gengs, ada seorang bidan yang diminta untuk membantu proses melahirkan. Sekitaran jam 2 pagi, jadi ada ngetuk orang ke rumahnya. Nah, setelah diketuk, setelah dilihat-lihat, ada yang berbeda, yaitu baju dan si belahan ini rata. Nah, si bidan ini langsung ngeh bahwa ini tuh bukan orang biasa, ini tuh orang limun atau orang berada. Nah, tanpa pikir panjang dia langsung bantuin dengan ikhlas. Nah, singkat cerita, setelah beres, pasien ini tiba-tiba merengek pengen pulang, pengen cepat-cepat pulang lah, bergegas pulang dari bidan ini. Sebelumnya pasti ada pembicaraan tentang harga dengan suaminya. Nah, setelah itu karena tidak punya uang kayak orang manusia biasa, jadi si pasien ini ngasih hanya kunyit
kunyit dan rempah-rempah. Awalnya sih si bidan ini ya, di sini tuh ditulis bahwa bidan itu awalnya menolak karena dia ikhlas menolong. Karena tidak enak hati kalau menolak, dia pun menerima si kunyit dan rempah-rempah itu. Nah, keesokan harinya, bidan dan suaminya itu pun kaget. Ternyata kunyit dan rempah-rempah itu menjadi emas murni. Oke, gue lupa agak kepotong ya tadi di di mitos selanjutnya bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang Limun itu menggunakan kunyit. Jadi transaksinya itu bertukar barang lah, kayak zaman-zaman Rasulullah ya kayaknya gitu. Jadi saling menukar barang gitu. Dan di sini harga kunyit katanya mahal seharga emas. Nah, seperti biasa, gue merisisnya sambil melihat komen-komen netizen Indonesia. Nah, di blog Ahmad Nurdin 23 blogspot.com ini dituliskan bahwa ada salah satu netizen yang komen, itu bukan jin muslim, itu jin Dayak. Gue merinding sih baca ini. Borneo kan tanah Dayak, Dayak kan makan babi. Melayu pun sebelum Islam mengakui dirinya menjadi Melayu adalah orang Dayak yang beragama Islam dan menyebutkan dirinya Melayu. Jadi jin muslim tidak ada di Ketapang 12. Yang ada ialah jin Dayak. Gue merinding sih ini anjir. Oke, satu lagi, jadi gue bakal nunjukin ini adalah salah satu video yang dibuat oleh Kayong TV. Nah, ini itu adalah responsif warga sekitaran Padang 12 mengenai kerajaan goib Padang 12 dan orang Limun. Ini penuturan dari Mbah Turkani. Langsung saja lihat videonya. 12 itu pagar emas, itu alam pagar emas di sana itu. Kalau orang Limun itu dia itu kan tergolong jin. Jin itu janji Allah itu doanya dikabulkan sebelum kiamat. Makanya dia berubah wujud apa aja bisa. Bisa jadi hewan, bisa jadi orang cantik, ataupun bisa jadi pejabat kan bisa. Sedaun pun bisa dirubah jadi uang. Nah, ini setuju sih sama Mbak Turkan ini gue. Menurut gue ini logis ya. Kalau jin itu berkehendak, makanya. Nah, kalau ini gue kurang setuju. Kalau jin ini berkehendak karena apapun yang Allah kehendaki ya ke Allah, bukan ke jin gitu. Jin itu bisa dibilang sekiai-kiainya jin itu masih bagus sejelek-jeleknya manusia. Pekertinya kayak itu. Bener. Sama pernah ada komunikasi dengan makhluk yang ada di Padang 12? Dulu waktu saya kerja di tambang emas pernah. Nah, jadi si Kayong TV ini barusan bilang mau cari narasumber ini. Bapak pernah nggak berbicara atau bertemu dengan orang Limun? Dan si bapak ini menjawab, dulu pernah waktu kerja di tambang emas, karena di sana itu memang tempatnya emas, tapi kan kita itu hanya sebatas kerja, tidak boleh bahasanya langsung rampok milik dia, karena di sana itu ada penguasa ya di situ. Jadi kita hanya sebatas kerja, sebatas dia ngasih. Oke geng, menurut kalian, orang Limun ini adalah keturunan malaikat Harut Marut atau keturunan jin Islam? Atau juga ada yang bilang jin Dayak? Menurut kalian gimana? Oke, mungkin dari gue yang viral segitu aja. Terima kasih yang selalu support gue, dan yang tak lupa Indonesia cepat sembuh, geng, supaya kita hidup normal lagi dan vaksin supaya cepat ditemukan. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe-nya ya. Gue Bani, terima kasih and see you next time. Bye bye.